Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Satrio, NIM 2003060020. Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan biosintesis dan proses terbentuknya telur untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan biosintesis dan proses terbentuknya telur. Sistem reproduksi pada unggas betina terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ovarium dan yang kedua ovidak. Masuk ke bagian pertama yaitu ovarium. Ovarium ini biasa juga disebut dengan folikel. Bentuknya seperti buah anggur dan terletak pada rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri. Ovarium biasanya terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang berwarna kuning besar atau yolk. Ovarium terbagi menjadi dua bagian yaitu korteks atau bagian luar dan medula bagian dalam. Kemudian masuk ke ovidak. Ovidak atau saluran reproduksi merupakan saluran penghubung antara ovarium dengan uterus. Bentuknya panjang dan berkelok-kelok, ujungnya melebar berbentuk corong. Oviduk terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama infundibulum, yang kedua magnum, yang ketiga isthmus, yang keempat uterus, yang kelima vagina, dan yang terakhir kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses-proses terbentuknya telur. Yang pertama dimulai dari ovarium. Pada ovarium ini terjadi proses ovulasi atau proses pelepasan telur yang telah matang. Kemudian ovarium akan jatuh ke dalam oviduk yang akan ditampung oleh infundibulum. Kemudian yang kedua infundibulum, yang merupakan bagian teratas dari oviduk dan mempunyai panjang sekitar 9 cm. Berbentuk seperti corong dan menerima telur yang telah diovulasikan. Ovum akan mengalami pemasakan setelah 15 menit di dalam infundibulum. Dengan gerak peristaltik, ovum yang terdapat pada yolk akan masuk ke dalam magnum. Selanjutnya, jika di simpang magnum terdapat spermatozoa, maka akan terjadi proses fertilisasi atau perkawinan yang terjadi di simpang magnum ini. Kemudian di simpang magnum, proses bertemunya antara spermatozoa dengan ovum yang ada di ovarium. Lalu selanjutnya masuk ke magnum. Magnum merupakan bagian saluran lanjutan dari oviduk dan merupakan bagian terpanjang dari oviduk. Panjang magnum sekitar 33 cm dan tempat disekresikan albumen telur, baik albumen kental sampai dengan albumen encer, sekitar 3 jam. Setelah dari magnum, lanjut ke isthmus. Panjang isthmus sekitar 10 cm dan merupakan tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerabang lunak yang tersusun dari banyak serabut protein yang berfungsi melindungi telur dari masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Di isthmus juga disekresikan air ke dalam albumen. Prosesnya terjadi sekitar 1-2 jam. Selanjutnya dari isthmus masuk ke uterus. Uterus merupakan bagian oviduk yang melebar dan berdinding kuat. Di dalam uterus ini, telur mendapatkan kerabang keras yang terbentuk dari garam-garam kalsium. Uterus mempunyai panjang 10-12 cm dan merupakan tempat perkembangan telur paling lama di oviduk, yaitu sekitar 18-20 jam. Selain pembentukan kerabang pada uterus, juga terjadi penyempurnaan telur dengan disekresikannya albumen cair, mineral, vitamin, dan air. Pada uterus terjadi penambahan albumen antara 20-25%. Pembentukan kerabang juga diikuti dengan pewarnaan kerabang. Warna dominan kerabang telur adalah putih dan coklat. Selanjutnya
dari uterus masuk ke bagian akhir yaitu vagina dengan panjang sekitar 12 cm. Telur masuk ke bagian vagina setelah pembentukan oleh kelenjar kerabang yang sempurna di dalam uterus. Pada vagina, telur hanya melalui waktu yang singkat yaitu 15 menit dan dilapisi oleh mucur yang berguna untuk menyumbat pori-pori kerabang sehingga bakteri inflasi dapat dicegah. Kemudian telur dari vagina keluar melalui kloaka. Di sini saya akan menjelaskan proses sintesis yolk atau kuning telur. Sintesis yolk terjadi di liver atau hati. Komponen dari yolk yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Sintesis yolk pertama kali dimulai dari pituitari, yang merupakan kelenjar yang berada di bawah otak. Kemudian pituitari tersebut mengeluarkan hormon gonadotropin dan steroid. Hormon steroid kemudian akan memerintahkan salah satu komponennya, yaitu estrogen, untuk mensintesis protein di dalam nukleus. Kemudian protein yang disintesis akan menuju ke yolk granul. Proses ini dinamakan dengan vitelloginin, di mana proses ini terdapat dua jenis protein, yaitu lipofitellin dan fosfilin. Selain proses vitelloginin, terdapat proses beta lipoprotein yang akan menuju yolk granul. Kemudian bagian ini disebut dengan folikel. Folikel tersebut terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, deca layer atau bagian luar. Kemudian terdapat juga granulosa layer atau bagian tengah, dan oosit bagian yang paling dalam. Setelah semua proses terjadi, maka terbentuklah yolk atau kuning telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis albumen telur. Proses sintesis albumen telur terjadi pada magnum selama 3 jam. Hormon yang berperan pada proses ini yaitu hormon steroid dan hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormon yang berperan penting dalam pembentukan protein. Proses sintesis albumen pertama dimulai dari molekul estrogen atau larut lemak. Kemudian masuk ke dalam nukleus. Molekul ini diikat oleh reseptor estrogen atau estradiolin 1. Kemudian berubah menjadi kompleks reseptor estrogen tak aktif atau 4S. Selanjutnya berubah menjadi kompleks reseptor estrogen aktif atau estropilin 2 atau 5S. Estropilin 2 atau 5S kemudian masuk menuju nukleus dan berinteraksi dengan kromosom. Kemudian akan membentuk gen mRNA. Selanjutnya gen mRNA akan keluar menuju ribosom untuk dilaktasi menjadi protein yang lebih spesifik seperti asam amino. Setelah proses semua terjadi, maka terbentuklah albumen telur. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses sintesis kerabang. Proses sintesis kerabang telur dimulai pada saat telur belum memasuki ke dalam uterus. Pada saat telur masih berbentuk yolk atau kuning telur dan telah terbungkus albumen di magnum dan kelenjar kerabang di ismus. Waktu yang dibutuhkan di magnum sekitar 3 jam dan di ismus 75 menit. Kemudian kita masuk ke prosesnya. Proses sintesis kerabang terjadi karena adanya kalsium dan ion karbonat, di mana sumber utamanya yaitu CO2 dan H2O, yang merupakan hasil dari metabolis mukosa sel kelenjar kerabang. Karena adanya enzim carbonic anhydrase, CO2 dan H2O berubah bentuk menjadi H2CO3. H2CO3 tersebut lalu masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang menjadi HCO3 karena sebelumnya sudah melepas atom hidrogen. Kemudian kalsium pada plasma darah dan mukosa sel kelenjar kerabang juga masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan bergabung dengan HCO3. Kemudian membentuk
CaCO3 atau kalsium bikarbonat, lalu membentuk kerabang. Kemudian hidrogen yang dilepas pada cairan dalam kelenjar kerabang masuk menuju mukosa sel kelenjar kerabang, di mana sebelumnya terdapat hidrogen di mukosa sel kelenjar kerabang. Kedua atom ini bergabung menuju plasma darah menjadi 2H+ atau buffered by HCO3 di dalam plasma darah. Demikian penjelasan biosintesis dan proses terbentuknya telur. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.